Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Setia Fitrianza dari Prodi Teknik Pertambangan. Pada hari ini saya berkesempatan untuk menjelaskan dari hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Peran Partikel dan Nilai HGI, Hard Group Grindability Index dari beberapa jenis kualitas batubara. Untuk outline ini ada pendahuluan, ada tinjauan umum, wilayah penelitian, kemudian ada kegiatan penelitian hasil analisis, kemudian ada kesimpulan dan saran. Untuk pendahuluannya itu adalah latar belakang batubara berdasarkan STM. Batubara merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari sisa tumbuhan yang telah mengalami perubahan fisika dan kimia yang diakibatkan oleh adanya tekanan dan suhu yang tinggi dalam kurun waktu tertentu. Menurut standar STM 38812, peringkat batubara terbagi atas 4 jenis, yaitu ada lignit, bituminus, dan antrasit. Untuk pemanfaatan batubara terbagi menjadi dua, secara langsung dan tidak langsung, di mana pemanfaatan batubara secara langsung biasanya digunakan untuk kebutuhan PLTU sebagai bahan bakar utama pembakaran, dan juga ada pemanfaatan batubara yang secara tidak langsung biasanya digunakan untuk transportasi, metalurgi, rumah tangga, dan industri kimia. Kemudian untuk HGI sendiri merupakan parameter yang menyatakan tingkat kemudahan batubara untuk digerus. Untuk batasan masalahnya sendiri, yang pertama itu ada sampel batubara yang digunakan dari PT Energi Puri 7, Kalimantan Selatan. Kemudian ada penentuan kualitas batubara dilakukan berdasarkan nilai standar STM 38812. Dan yang terakhir ada penelitian ini tidak memperhitungkan efektivitas alat. Untuk tujuan penelitian sendiri yang pertama itu mengetahui kualitas batubara yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan analisis proximat yang mengacu pada nilai standar STM 38812. Yang kedua, mengetahui nilai HGI pada tiap sampel batubara. Yang ketiga itu menentukan hubungan antara nilai kalor batubara terhadap nilai HGI. Kemudian ini merupakan diagram alir. Yang pertama itu ada pengumpulan data, kemudian sampel batubara. Setelah itu dipreparasi sampel batubara menjadi dua ukuran. Yang pertama ada di ukuran 60 mesh, yang kedua ada di ukuran 150 mesh. Untuk ukuran 60 mesh sendiri ini dilakukan untuk pengujian proximat yang dimana nanti dapatkan nilai kalornya untuk mengetahui peringkat batubaranya. Untuk yang low rank itu peringkat batubaranya ada yang subbituminus B, yang medium rank itu subbituminus A, dan high rank itu bituminus C. Kemudian untuk yang ukuran 150 mesh ini dilakukan untuk pengujian ukuran butir, nantinya dapatkan nilai 80. Kemudian batubara low rank, medium rank, high rank ini ukurannya menjadi minus 75 mikrometer. Selanjutnya dilakukan pengujian HGI yang dimana nanti akan mendapatkan nilai HGI-nya dari masing-masing batubara, yang dimana nanti peringkat batubara dan nilai HGI ini akan dianalisis hubungannya. Setelah itu kesimpulan. Kemudian ada tinjauan umum. Untuk profil perusahaannya ini, kedua perusahaan ini bergerak dalam bidang pertambangan. Ini merupakan lokasi dan sampaiannya untuk dari kampus 1 Unisba ke PT Duta Prima ini ditempuh dalam waktu kurang lebih 3 jam menggunakan roda 4. Kemudian kegiatan penelitian dan hasil analisisnya ada sampel batubara, itu ada 3, ada yang low rank, medium rank, dan high rank. Kemudian ini adalah diagram alir untuk preparasi sampel batubara. Setelah dipreparasi maka akan didapatkan hasil analisis peran butir. Untuk yang low rank ini total sampelnya itu 8.092,6, yang medium rank itu total sampelnya 4.730,3, kemudian untuk yang high rank sendiri total sampelnya itu ada 4.716,1. Kemudian ini merupakan diagram alir dari hasil analisis proximat. Dan ini merupakan hasil dari pengujian proximat yang dimana itu nilai kalori untuk kode sampel low rank itu didapatkan 5.730, yang medium rank itu 5.837, kemudian high rank ada 6.414. Ini merupakan diagram alir dari pengujian nilai kalori. Nah, setelah itu nanti didapatkan hasilnya, kemudian kita akan menentukan kelas sampel batubara berdasarkan STM D38812, yang dimana di sini kita mengacu pada nilai kalorinya. Untuk batubara yang low rank ini, hasil yang didapatkan itu subbituminus B, dan untuk yang medium rank ini hasil yang didapatkannya itu ada subbituminus A, dan yang high rank ini ada hasilnya itu bituminus high volatile C. Kemudian kita tentukan lagi sampel batubaranya berdasarkan STM D3881984, masih berdasarkan dari nilai kalornya. Untuk yang batubara low rank ini didapatkannya subbituminus B, untuk yang medium rank ini didapatkan hasilnya subbituminus A, dan untuk yang high rank ini didapatkan bituminus high volatile C. Kemudian penentuan rank batubaranya berdasarkan volatilometer. Untuk yang volatilometer ini yang dari low rank ini didapatkan
hasilnya itu lignit, kemudian yang medium rank ini didapatkan hasilnya sub-itu minus B, dan untuk yang high rank ini didapatkan hasilnya sub-itu minus A dan high volatile bitu minus C. Kemudian untuk kombinasi sendiri, alat-alat yang digunakan itu ada geocluster, raca, open, kemudian ada pulverized. Nah, setelah itu didapatkannya hasil nilai HGI, yang dimana nilai HGI pada batubara yang low itu 66, yang medium itu 62, dan yang high itu 53. Kemudian ada pun grafik 80. Untuk yang presentasi fraksi massa lolos di 80% yang lorengnya ini diperlukan ayakan dan ukuran 118,39 mesh. Untuk yang medium rank ini diperlukan ayakannya 108,23 mesh, dan untuk yang high ranknya sendiri itu diperlukan ayakannya 106,13 mesh. Kemudian bisa kita lihat sendiri hubungan antara nilai kalor terhadap nilai HGI berdasarkan grafik tersebut. Semakin rendah nilai kalor, maka akan semakin tinggi nilai HGI-nya. Kemudian kesimpulan dan syarat. Kesimpulannya itu ada 3. Yang pertama itu kandungan batubara sampel loreng ialah 5.830 kalori per gram dan diklasifikasikan dalam grup batubara sub-itu minus B. Kemudian kandungan batubara yang terdapat pada sampel medium rank ialah 5.827 kalori per gram dan diklasifikasikan dalam grup batubara sub-itu minus A, dan kandungan batubara yang terdapat pada sampel high rank ialah 6.414 dan diklasifikasikan dalam grup batubara bitu minus C. Kemudian yang kedua nilai HGI dari sampel batubara loreng 66, kemudian nilai HGI dari sampel batubara medium ialah 62, dan nilai HGI dari sampel batubara high rank ialah 53. Untuk yang terakhir, nilai kalori merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi nilai HGI. Hubungan antara nilai kalor dan nilai HGI berbanding terbalik. Semakin besar nilai kalor, maka akan semakin rendah nilai HGI-nya. Untuk sarannya sendiri, dalam pengujian HGI sampel batubara disesuaikan dengan spesifikasi alat dalam proses pengayakan, sehingga sampel batubara yang lolos dari proses pengayakan akan lebih representatif. Yang kedua, untuk menghasilkan nilai yang lebih representatif, alangkah lebih baik jika jumlah sampel dalam pengujian HGI lebih banyak. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.